Selamat malam, Pak Fasil dan juga Pak Kade. Malam Bu Ayu. Ya, akhirnya kita bisa masuk. Ya, Kita langsung latihan ya Pak Kade ya? ya kayaknya langsung Bu ya. Ya, karena tadi agak ini ya, nunggu ya. Minggu Siapa yang lama ya. duluan? Skenarionya Pak Kade atau skenarionya saya? Skenario Ibu ya. Oke, saya duluan jadi Eh, coach. Pak Fasil, apa Pak Fasil membersamai ya, keyboard ini ya? udah ada Bu. Ya, Ntar dulu ya. SMP. Bapak kami mohon izin Pak ya untuk bisa latihan. Ya, silakan. Pak Kade, saya duluan Pak Kade. Ya Ibu, silakan. Hmm, sebentar Pak. Waktu kita berapa Bu? 60 menit ya. Iya. Oke. Oke. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Hari ini kita akan berbicara tentang masalah siswa yang sering kita temui di sekolah, yaitu salah satunya siswa yang sering terlambat ke sekolah. Begitu Bapak ya. Jadi apa yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita hari ini? Hai juga Ibu Ayu. Baik. Nah, terima kasih. Saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini ya, yang siswa sering terlambat datang ke sekolah dan saya ingin mencari agar mereka lebih bisa tepat waktu lagi. Baik Bapak, saya paham. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat datang ke sekolah. Dan mari kita mulai saja perbincangan kita hari ini. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya Bapak. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bapak merasa dalam mencapai tujuan ini? Dari 1 sampai 10 Bu ya. Nah, mungkin untuk sekarang masih 3 Bu, karena masih banyak siswa yang sering terlambat dan itu sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Saya mengerti Bapak. Lalu menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang kekuatan yang Bapak miliki untuk bisa mengatasi masalah keterlambatan siswa ini? Nah, di sini saya mencoba untuk meminta bantuan kepada para guru dan memberikan pemahaman kepada beberapa siswa dan mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut. Baik Sudah Bapak, sudah mencoba. Ya, adakah peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat dari apa yang telah Bapak lakukan? mungkin dengan peluangnya itu mungkin dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi lagi datang ke sekolah tepat waktu. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala-kendala yang mungkin muncul dari hal ini? Nah, mungkin ada hambatan atau kendala yaitu dari beberapa faktor seperti jarak rumah, sekolah, dan beberapa kendala transportasi yang dimiliki beberapa siswa itu sehingga siswa tidak apa namanya datangnya tidak tepat waktu. Bu. Baik, Bapak benar. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ya, seperti jarak rumah ke sekolah dan juga kendala dari transportasi. Apalagi anak-anak kebanyakan masih diantar jemput oleh orang tua seperti itu ya, Bapak ya. Jadi Ya, itu, Bu. ya, jadi menurut Bapak apakah solusi yang sekiranya bisa Bapak ambil atau bisa diterapkan? Saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua
dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Mungkin juga mengadakan acara-acara yang dapat lebih menyenangkan begitu Ibu. Jadi di sini peran orang tua yang ingin Bapak Peran orang tua, tambahin, ya Pak. peran orang tua Baik, libatkan. Bapak. Eh, ini adalah suatu langkah yang tentunya sangat positif bagi eh, siswa. Dan bagaimana Bapak merencanakan untuk bisa mencapai tujuan ini? Nah, rencananya yaitu kayak yang seperti saya bilang tadi, lebih menekankan pada kerjasama dengan orang tua siswa dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Misalnya lebih sering mengadakan rapat komite kayak begitu untuk di sana kita memberi atau membimbing dengan bantuan orang tua. Oke, itu Ibu. Lalu untuk hal ini apakah ada prioritas-prioritas tertentu yang akan Bapak terapkan dalam rencana ini? Dalam prioritas utama ini ada yang saya ingin melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Selain itu, kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik, gitu Ibu. Ya, lalu saya merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan tentang rencana Bapak ini adalah suatu langkah yang sudah bagus, begitu nggih. Lalu bagaimana dengan jangka waktu yang akan Bapak berikan? Nah, ini karena berkolaborasi dengan orang tua, saya berharap dalam beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif yang lebih banyak siswa datang tidak terlambat lagi atau tepat waktu. Saya apresiasi ini sudah bagus, Bapak. Lalu bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dari rencana ini? Ya, mungkin kita mengukurnya dengan bisa melihat dari beberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Hebat, Bapak ya. Ini hal yang sangat positif. Namun dalam setiap rencana itu Bapak ya, dalam saat kita ingin mewujudkan sesuatu pasti ada tantangan. Bagaimana Bapak akan berencana untuk menanggulangi atau menghadapi tantangan itu? Nah, di sini saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal berjalan lancar, tidak berjalan lancar juga, saya akan berbicara dengan guru-guru lain untuk mendapatkan masukan-masukan dari rekan-rekan guru lainnya. Ide yang bagus Bapak. Lalu bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Saya di sini sangat berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha kerja agar lebih siswa disiplin dalam datang tepat waktu atau tidak terlambat lagi. Siapa atau apa saja yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Mungkin dari guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung, sangat pasti akan, terutama dari guru-guru pasti sangat mendukung, dan mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan ini, dalam kegiatan tersebut. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut Bapak setelah sesi coaching ini, Bapak? Di sini setelah tindak lanjut sesi coaching ini, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu Ayu lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan. Hebat sekali Bapak. Saya percaya dengan tekad Bapak yang kuat, Bapak bisa melaksanakan rencana ini dan jika nanti Bapak perlu bantuan atau Bapak ingin sesuatu untuk dibicarakan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu. Saya sangat menghargai dukungan Bu Ayu. Terima kasih atas semangatnya.
Ya, tidak masalah Bapak. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terhadap siswa yang sering datang terlambat. Astung Karu. Terima kasih lagi, Bu Ayu. Tetap semangat Bapak dan berusaha keras. Sampai jumpa, Bu Ayu. Ya, Pak Kadek, ternyata satu skenario itu Bapak ngitung nggak waktunya berapa menit ya Pak? Tidak ngelihat saya tadi, Bu. Ada nggak 10 menit ya? Paling 10 menit, Bu ya. Nanti mungkin itu kita revisi lagi ya. Kalau Iya. nggak salah itu cuma ada bantuan dari rekan-rekan guru saja ya, dan orang tua. Di sana belum kita masukkan kayaknya meminta apa namanya itu Pak, meminta arahan gitu kepada atasan gitu misalnya kan belum ada Oh ya. iya, iya. Iya, Nanti iya, Bu. kita tambah ya Pak ya. Nanti kita Untuk itu misalnya itu udah mungkin mengajak kepala sekolah untuk berbicara, melakukan pendekatan apa itu kalau berdiskusi. menurut Pak, ya berdiskusi dengan kepala sekolah kan gitu Pak ya. Ya. Sekarang kita coba naskah yang kedua Pak ya, skenario kedua. Yang mana itu Pak tentang apa masalahnya tadi? Sebentar saya lihat. Ternyata ada Pak PP yang membersamai kita. Selamat malam Bapak Kadek. Yang itu, Ibu, tentang pembelajaran mengenai permasalahan di kelas, Bu. Yang mana itu Pak? Pembelajaran permasalahan di kelas. Ya, sebentar Pak ya. Saya download dulu. Ya, sudah Pak Kadek. Ya, ntar dulu. Udah bisa dimulai, Bu ya? Sudah Pak. Sudah. Saya Ya, sekarang coachnya ya, ya Pak Pak Ibu. Kadek sebagai Saya ya. coach. Oke. Saya ngomong duluan ini Pak ya. Oke. Selamat siang Pak Kadek, bagaimana kabarnya? Malam, Bu ya. Oh iya, ya Pak. Pak, ini sayang duluan ya nyapa Bapak ya? Oh iya, saya nyapa ya, Iya. sorry. Saya ya. Iya, ya, Bapak aja ya Pak? Ya, saya ya. Selamat siang, Bu Ayu. Gimana Selamat kabarnya hari malam ini? Pak Kadek. Ya. Nah, kan satu sama, Bu ya. Sama, ya. Ya, Ibu. Sengaja biar sama. Oke. Saya duluan ya. Ya Selamat malam, Pak. Bu Ayu. Bagaimana kabarnya? Astungkar Pak Eh, Kadek, saya baik. oke, ada masalah apa ini, Bu? Sepertinya ada hal yang penting mau Ibu obrolkan sama saya. Iya Bapak, mohon maaf kalau saya meminta waktu Bapak. Apakah hari ini Pak Kadek sedang sibuk? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. Oh, kebetulan hari ini saya tidak sedang sedang santai loh, Bu. Kalau boleh tahu, ada apa ya, Bu? Sepertinya ada hal yang sangat serius dari raut wajahnya Ibu ini. Iya, maaf Pak Kade, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar, sekitar 10 atau 15 menit lah Pak Kade.
Begini, saya sedang bingung, Pak. Mungkin dengan ngobrol dengan Bapak, ada sesuatu yang bisa saya peroleh, saya bisa mendapat pencerahan dari Bapak. Oke, apa tujuan dari obrolan kita ini, Bu? Dari obrolan ini, saya ingin mendapat ide atau solusi, saran, mungkin juga masukan mengenai permasalahan yang saya temui di kelas saya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalah apa yang Ibu? Betul, Kalau Pak. Boleh saya cerita ya, Pak, untuk kelas yang saya ajar tahun ini. Jadi kelas yang saya ajar tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Entah kenapa, anak-anak seolah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan untuk siswa laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan saja masih terlihat seperti mereka terpisah, tidak mau bersama. Saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar kelas itu terkesan tidak mau bekerja sama. Saya bingung, Bapak. Oh, jadi begitu, Bu ya. Ibu di sini merasa bingung dengan keadaan murid yang belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Nah, sini menurut Bu Ayu, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Betul, Bapak. Jadi ya menurut saya mereka seharusnya dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama. Mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi, utamanya agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, oke, ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Ayu lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar yang saya buat Bapak ya untuk menjadikan anak didik itu aktif bersama. Di samping itu juga saya mengelompokkan siswa berdasarkan eh, tingkat pemahaman mereka, kemampuan dasar mereka. Oh, jadi Bu Ayu di sini sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah sangat bagus karena metode ini diterapkan sudah sesuai dengan tujuan, namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid di sini belum sepenuhnya muncul ya Bu ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Ayu sekarang dalam mencapai tujuan? Saya merasa posisi saya sekarang ada di skala 5 ya, Pak. Oh, yang Bu Ayu inginkan posisi berapa? Yang saya inginkan paling tidak saya ada di posisi 9 lah, Pak. 10 ya? Oh, enggak Kalau 10 Bu ya? 10 rasanya itu terlalu sempurna bagi saya, Bapak. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Nah, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Oh iya, Pak. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap akan saya tekankan. Dan di akhir kegiatan, refleksi saya lakukan terhadap sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana, Bu? Untuk di luar pembelajaran, Pak, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetisi beregu dan sering mengadakan permainan agar mereka lebih mengenal teman mereka lebih akrab atau lebih dalam. Wah, luar biasa sekali, Bu Ayu ya. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut, Bu Ayu? Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya akan menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian saya. Selain juga saya akan menilai pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi pembelajaran. Kemudian tidak lupa nanti di luar pembelajaran akan ada permainan beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakan mereka. Oke, kira-kira jangka waktu yang dilakukan berapa? Kalau saya menargetkan waktunya kira-kira 1 sampai 2 minggu lah Pak Kade. Nah, apakah komitmen
Bu Ayu terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat modul ajar dengan menitik beratkan pada metode diskusi, dengan juga melakukan penilaian diutamakan pada sikap dan keterampilan serta pengetahuan yang akan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran akan ada permainan untuk melatih kebersamaan siswa secara beregu. Oke, luar biasa. Kira-kira selain Ibu Ayu sendiri, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Ayu merencanakan pembuatan modul ajar? Apakah Untuk ada, ya Bapak, apakah ada yang lain membantu kayak gitu? untuk perencanaan modul ajarnya nanti saya akan rancang sendiri terlebih dahulu. Kemudian nantinya saya akan meminta teman sejawat, rekan guru lainnya untuk menelaah bersama, barangkali nanti ada masukan atau ada hal-hal yang perlu direvisi. Oke, luar biasa sekali. Menurut Bu Ayu, apa yang sudah didapat dalam percakapan kita kali ini? Menarik sekali tentunya percakapan hari ini dengan Bapak Kade. Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya, Pak, terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok atau bisa dikatakan belum kompak dalam berdiskusi kelompok. Oke, nah Sungkaro nanti Bu Ayu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini dan mudah-mudahan rencana Bu Ayu berhasil dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi untuk contoh teman yang lain. Terima kasih Pak Kade, terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk saya dan juga sudah meluangkan waktu untuk mencarikan solusi atas masalah yang saya alami. Oke, sama-sama Ibu. Selamat siang Pak Kade. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Kade. Oke. Oke, selamat malam juga Ibu Ayu. Semoga berhasil ya. Sukses. Semangat. Ya Bapak. Gitu ya Pak Kade ya. Kurang lebih kayak gitu Pak ya. Jadi tadi Ya, saya nggak, mungkin gitu ya. saya bilang mengelompokkan siswa itu berdasarkan pengetahuan dasarnya Pak. Ya. Hmm. Hmm. Setelah kita udah praktek ini, apa ya Pak Kade? Nah, ini dah Kita latihan intip lagi teman mungkin ya. teman di board lain. Ada Pak PP ternyata juga lengkap di sini. Semua di sini masuk. Coba kita intip yang lain. Kita intip. Pak Kade, kan tadi yang Ya, Ibu. di masalah yang siswa terlambat itu saya sebagai coach, Pak Kade yang punya Ya. masalah. Terus di Hmm. masalah yang kedua, yang kurang kompak itu, Pak Kade sebagai coach, saya yang punya masalah. Itu udah sesuai ya sama permintaan Pak Fasil ya, 2 skenario, kita Ya, tukar dua skenario itu gitu. beda. Ya. Kan gitu ya tadi ya. Biar Beda sama-sama, permasalahan. Jadi masalah yang sama-sama beda, jadi ikut. tapi sama-sama jadi coach, sama-sama jadi kuci gitu kan ya? Iya, gitu dah. Iya, gitu mungkin. Lebihnya. Belum ada yang respon ini. Aduh.
hari Senin itu kita praktik langsung begini Pak ya, Pak, mempresentasikan video Pak ya? Mempresentasikan atau kayak gini deh, Bu. Kita kayak begini lagi. Ini dah, apa kita buat video, terus video itu Ya. gitu ya, ditonton bareng, gimana? Oh, berarti kita bikin video dulu, Bu ya. Mungkin ya. Iya, belum belum paham Oh, permintaannya ya, Bapak. sebentar kan. Bapak Fasil jelasin deh. Teman-teman mungkin masih praktek ya, belum ada yang baca ini. Belum ada yang respon. Pak Kadek, nanti kita revisi dulu naskahnya dikit-dikit ya. Nanti kita saling bagi hasil Oke, Bu. revisi. Ya, Ya, kita revisi. Nah, untuk sebentar di sini tadi kan sebelum masuk rukol, Bu ya. Di atasnya ada tabel 4. Apakah kita bikin sebentar ya? Lihat, coba di ruang kolaborasi. uh, saya sudah download Pak itu tabelnya Pak Kadek. Masih mute Pak Kadek. Ya, berarti kita bikin itu nanti ya, Bu ya. Sebentar Langsung itu. langsung dijawab itu apa Nah, verbal, itu dah. secara verbal ya. Terus itu ada pertanyaan, bagaimana perasaan Anda setelah di coaching? Setelah apa? Selama di coaching ya, lalu. Perasaan Pak Bentar Kadek dulu. gimana selama di coaching? Setelah apa nama ini? Setelah di coaching. Setelah deh ya, saat di coachingnya. Oh ya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Apa Pak yang Hmm, Bapak rasakan Pak? hmm. Saya merasa saya merasa lega, Bu, karena Oh, permasalahan yang saya hadapi sudah terpikir terus ya, karena dapat berbagi dengan Ibu. oh iya. Saya juga demikian sebenarnya Pak. Tapi agak-agak Hmm, eh, ya agak merasa gimana, Bu? lega sih Pak. Awalnya
kurang Oh ya. berani gitu untuk berbicara gitu ya Pak ya. Tapi akhirnya Hmm. karena Bapak mendengarkan dengan baik, kemudian Bapak memberikan apresiasi positif, tidak menghakimi saya, tidak menganggap saya buruk begitu. Jadi saya merasa lega gitu. Saya merasa senang, saya sudah dibantu untuk mengatasi masalah ini. Gitu ya Pak Kade Iya. ya. Iya. Nah, nanti berarti di sana refleksinya kayak gitu Bu, ya. Ya, Mm-mm. Pak Kade, kita balik ke room utama katanya Pak. Mohon izin Pak Pasir dan Pak Pepe, apakah kami balik ke room utama ya Pak? Pak Kade ya, kita balik ya Pak Kade. Ya Bu, kita balik lah. Iya. Oke, balik-balik.